Aku sudah mengadopsi metode time boxing selama 4 bulan dan hari ini aku mau share berbagai insight yang aku dapatkan. Selama beberapa bulan awal, aku sempat menghadapi beberapa kesalahan yang bikin metode ini terasa kurang efisien. Tapi dari sana, aku belajar mengimprovisasi caraku agar pendekatan time boxing ini bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Video ini sangat penting buat kamu yang sedang ingin mencoba time boxing atau mungkin buat kamu yang belum tahu sama sekali apa itu time boxing. Salah satu musuh utama yang selalu aku hadapi saat harus menyelesaikan tugas adalah prokrastinasi, yaitu kebiasaan menunda pekerjaan secara sengaja dengan melakukan kegiatan yang tidak relevan karena tugas tersebut terlihat menyeramkan. Aku yakin banyak dari kalian yang menonton ini juga kadang-kadang terjebak prokrastinasi dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan prioritas. Namun, perlu diingat bahwa prokrastinasi itu sangat berbeda dengan istirahat, karena istirahat benar-benar memberikan waktu bagi otak, tubuh, dan jiwa untuk kembali segar, sedangkan prokrastinasi sama sekali belum tentu mengistirahatkan raga, otak, maupun jiwa kita. Contoh gampangnya prokrastinasi dengan scrolling reels di Instagram, short di YouTube, atau explore di TikTok justru bikin mata lelah, otak lebih informasi, dan jiwa menjadi tidak tenang. Solusi jitu yang akhirnya aku temukan pada bulan Desember 2025 kemarin adalah time boxing. Singkatnya, metode ini memberikan batas waktu pengerjaan dari jam tertentu hingga jam tertentu, yang fungsinya memaksakan diri kita untuk mencapai target sebelum waktu tersebut berakhir. Sebagai contoh, Naufal mengalokasikan jadwal dari jam 18.30 sampai 19.00 khusus untuk mengerjakan 5 soal kimia organik, yang berarti ia harus menyelesaikannya dalam waktu 30 menit apapun yang terjadi. Sekilas metode ini memang terdengar terlalu ekstrim, dan mungkin kamu bertanya-tanya, apakah Naufal akan kehilangan nilai jika ia hanya mampu menyelesaikan 3 soal? Atau justru jawabannya menjadi tidak teliti karena tergesa-gesa sehingga hasil pekerjaannya malah lebih buruk dari sebelumnya? Faktanya, time boxing justru membuat setiap kegiatan kita lebih baik dan lebih efisien karena metode ini mampu mematahkan hukum Parkinson, yaitu sebuah hukum yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian suatu pekerjaan akan memanjang atau memendek tergantung pada seberapa lama alokasi waktu yang diberikan. Mari kita buktikan hukum Parkinson ini dengan membayangkan seseorang bernama Fajar yang berniat membersihkan garasinya secara total sepanjang hari libur akhir pekan atau weekend. Alih-alih fokus bekerja, Fajar pasti akan menemukan buku lama lalu asyik bernostalgia membacanya karena itu adalah buku 10 tahun yang lalu. Kemudian melihat-lihat foto lawas, asyik menonton reels berjam-jam, menyortir barang yang tidak perlu disortir, hingga akhirnya ia baru benar-benar menyelesaikan pembersihan garasi itu pada minggu malam, persis seperti target awal yang longgar. Sekarang, bayangkan skenario kedua di mana Fajar tiba-tiba ditelepon oleh orang tuanya yang sedang dalam perjalanan dan akan tiba di rumahnya dalam waktu 1 jam, sehingga ia mau tidak mau harus membereskan garasinya hanya dalam waktu 60 menit. Dalam tekanan waktu yang sangat terbatas itu, Fajar sama sekali tidak akan membuka buku untuk bernostalgia. Fajar tidak akan menonton video berjam-jam, apalagi menyortir barang yang tidak penting, karena ia hanya akan fokus pada satu hal, yaitu bagaimana membuat garasinya rapi dan bersih. Singkat cerita, setelah 1 jam, garasi itu benar-benar bersih. Dan inilah kehebatan hukum Parkinson yang bisa membantai prokrastinasi karena Fajar bukannya tiba-tiba berubah menjadi Superman dalam waktu 1 jam, melainkan ia secara otomatis mengeliminasi semua kegiatan yang tidak berguna serta menghambat proses pembersihan garasi. Melihat efektivitas tersebut, time boxing benar-benar menjadi langkah terbaik untuk memanfaatkan waktu. Bahkan, Harvard Business Review menempatkannya di peringkat pertama dari 100 metode produktivitas yang paling berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, kamu bisa mulai menerapkan metode ini menggunakan Google Calendar dengan membuat daftar tugas harian yang diurutkan dari prioritas yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Lalu masukkannya ke dalam kalender untuk mengalokasikan waktunya agar jadwal siap untuk digunakan.
Namun, ingat bahwa hukum Parkinson ini hanya akan bekerja jika waktu yang kamu alokasikan masuk akal, yang artinya Fajar tetap tidak akan mungkin bisa membersihkan seluruh garasi hanya dalam waktu 1 menit apapun yang terjadi. Oleh karena itu, aku punya beberapa tips penting yang bisa kamu terapkan saat menyusun jadwal time boxing. Tips pertama adalah menghindari sikap terlalu optimis pada alokasi waktu, karena semua manusia memiliki bias optimisme yang membuat kita sering mengabaikan biaya perjalanan, biaya transisi, dan manajemen energi. Di mana kondisi ini bahkan terjadi pada proyek pemerintahan seperti pembangunan alun-alun Sidoarjo yang di kontrak awal dijadwalkan selesai 15 Desember 2025, namun nyatanya baru rampung 14 Januari 2026. Untuk mengatasinya, kamu bisa memecah estimasi menjadi 3 skenario, yaitu optimis, medium, dan pesimis. Seperti saat aku menulis pesan panjang untuk Hulga, di mana skenario optimisku 15 menit, realistisnya di 30 menit, mungkin karena writer's block, dan terburuknya 1 jam. Sehingga rata-rata waktu 35 menit yang ku dapat seringkali sangat akurat untuk aku gunakan. Tips kedua adalah tidak menandai waktu istirahat di kalender agar esensinya tidak hancur, sehingga waktu untuk makan, tidur, atau kegiatan sehari-hari harus dibiarkan kosong tanpa label khusus. Dan jika jadwalmu berantakan karena terkena genjutsu video pendek seperti TikTok, kamu bisa membatasi aplikasi aktif tersebut dengan app block untuk hanya diakses setelah jam 6 atau jam 4 sore dengan penuh kesadaran akan distraksinya. Tips ketiga mengharuskanmu menambahkan buffer atau waktu jeda sekitar 15 hingga 30 menit di kalender untuk menutupi switching cost atau ketidakmampuan berpindah fokus dalam hitungan detik. Contohnya dengan memberikan jeda 15 menit antara jadwal belajar jam fisika dari jam 3 hingga 4 sore dan jadwal belajar kimia dari jam 4.15 hingga 5.15 sore untuk sekedar merapikan buku serta menyiapkan lingkungan belajar. Tips keempat menyarankanmu mengawali dan mengakhiri hari dengan sesuatu yang ringan, di mana 2 jam pertama setelah bangun tidur digunakan untuk rutinitas pagi yang memanaskan otak, seperti jalan pagi, mandi, atau perawatan tubuh, dan 2 jam sebelum tidur digunakan untuk rutinitas malam yang mendinginkan otak, seperti journaling, olahraga, atau mendengarkan podcast. Sementara sisa harimu bisa difokuskan untuk tugas berat, seperti mengerjakan PR atau membaca berita agar hidup lebih produktif dan hemat energi. Tips kelima yang terakhir adalah mengingatkanmu untuk langsung mengerjakan tugas yang bisa selesai dalam waktu kurang dari 5 menit seperti itu juga. Seperti membalas pesan WhatsApp dalam 45 hingga 60 detik tanpa perlu membuat jadwal khusus di kalender agar tekanan kognitif jangka pendekmu dapat menurun drastis. Itu tadi adalah tips-tips kecil dariku tentang bagaimana memaksimalkan eksekusi time boxing sehari-hari. Aku sangat berharap tips ini bisa membantu kalian, terutama bagi yang baru saja akan memulai perjalanan produktivitas menggunakan time boxing. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.